Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran agama hari ini ya. Apakah anak-anak dalam keadaan yang sehat selalu? Oke, terima kasih ya. Ibu juga ada dalam keadaan yang sehat. Kita tetap bersyukur di tengah pandemi seperti ini. Kita masih terus melakukan pembelajaran sekalipun secara online. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang bagian kedua daripada manfaat Alkitab ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari manfaat Alkitab tentang Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Maka hari ini kita akan mempelajari manfaat Alkitab, memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari, kita sedikit mereview, kemarin kita sudah mempelajari manfaat Alkitab untuk mengajar. Apa arti manfaat Alkitab untuk mengajar ya? Arti Alkitab bermanfaat untuk mengajar artinya firman Tuhan yang kita baca ini ya memberitahukan kepada kita manusia tentang Yesus Kristus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan. Supaya kita bisa percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yang adalah satu-satunya yang bisa memberi keselamatan bagi hidup kita. Dan yang kedua, Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan ya. Artinya apa? Artinya Alkitab atau firman Tuhan yang kita baca ini dapat menunjukkan kesalahan atau memberitahukan kepada kita tentang kesalahan-kesalahan kita agar kita manusia ini sadar dan mau untuk bertobat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagian yang ketiga dan yang keempat. Bagian yang ketiga itu manfaat Alkitab untuk memperbaiki kelakuan. Apa maksud Alkitab memperbaiki kelakuan ya? Jadi Alkitab bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan artinya Alkitab yang tadinya ketika kita sudah baca, sudah menyatakan kesalahan-kesalahannya kepada kita ya. Untuk kita mengetahui kesalahan-kesalahan itu, maka Alkitab juga ini membantu kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut ya. Tentunya dalam memperbaiki kesalahan itu kita tidak bisa mencari contoh atau teladan yang lain ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita meneladani, mencontohi Yesus Kristus yang adalah sang teladan atau sang tokoh sejati itu melalui kehidupannya ya. Di mana Yesus dia berusaha untuk hidup tetap kudus di hadapan Tuhan sekalipun ia hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Oleh sebab itu Alkitab memperbaiki kelakuan kita, artinya Alkitab menolong kita yang adalah firman Tuhan itu, menolong kita manusia yang adalah anak-anaknya Allah ini untuk meninggalkan kelakuan-kelakuan kita yang buruk atau yang salah dan mengikuti teladan Yesus sehingga kita itu semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu yang Allah inginkan ya. Jadi Alkitab memperbaiki kelakuan artinya Alkitab yang sudah menyatakan kesalahan kita membantu kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Dan yang keempat, Alkitab bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa maksud Alkitab mendidik orang dalam kebenaran? Ya, anak-anak sudah pernah melihat kompas? Anak-anak tahu kompas? Ya, apa fungsi dari kompas? Benar, menunjukkan arah ya.
Nah, jadi kompas ini biasa digunakan oleh seorang pelaut atau pendaki gunung agar mereka itu tidak kehilangan arah ya. Ketika kompas itu hilang, maka mereka juga akan mengalami hilang arah yang membuat mereka akan tersesat dan tidak tahu arah yang benar. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pun banyak kita sebagai manusia tidak memiliki yang namanya kompas kehidupan. Ya. Akibatnya kehidupan kita itu kehilangan arah yang benar. Arah yang benar di sini itu ialah arah yang menuju kepada Allah. Oleh sebab itu Allah yang telah memberikan Alkitab kepada kita ini, Allah mau supaya kita tidak kehilangan arah ketika kita hidup di dunia ini. Melainkan kita selalu berjalan ya, selalu berjalan ke arah yang benar sesuai dengan standarnya Tuhan ya. Jadi Alkitab bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran, artinya firman Tuhan sebagai penunjuk arah yang tepat bagi para pembacanya, yaitu kita manusia, agar kita itu tetap berjalan pada arah yang benar sesuai dengan standarnya Tuhan ya. Alkitab bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran ya, anak-anak. Di dalam Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang benar baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu ya. Jadi ini 4 manfaat Alkitab yang sudah kita pelajari. Alkitab bermanfaat untuk mengajar, mengatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran berdasarkan arti-artinya. Ini terdapat di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 yang mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Oke, sekarang mengapa Alkitab itu bisa memperbaiki dan mendidik orang dalam kebenaran? Mengapa? Ya, benar sekali ya anak-anak, sama juga seperti kemarin mengapa Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan kita. Alasan yang pertama mengapa Alkitab itu bisa memperbaiki dan mendidik kita dalam kebenaran, yang pertama ialah karena Alkitab itu adalah firman Allah ya. Alkitab sekalipun ditulis oleh manusia biasa, tetapi Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus ya. Sehingga sekalipun ditulis oleh manusia biasa, tetapi manusia yang biasa itu, manusia yang berdosa itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi manusia itu menulis bukan dengan keinginannya, tetapi karena dituntun dan diberitahukan oleh Roh Kudus. Sehingga Alkitab dalam otoritasnya, dalam kedudukannya, dia tetap sebagai firman Allah ya. Firman Allah artinya apa? Perkataan Allah, isi hati Allah. Dan yang berikut ya, Alkitab bisa memperbaiki dan mendidik kita ya, karena Alkitab mengandung kebenaran mutlak ya. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab tidak bisa disalahkan. Kebenarannya tetap benar dan tidak bisa disanggah atau dilawan ya. Dia memiliki otoritas yang tertinggi.
Jadi itu alasan kenapa Alkitab itu bisa mengajar kita, bisa menyatakan kesalahan, bisa memperbaiki kelakuan kita, dan bisa mendidik kita di dalam kebenaran. Ya. Jadi karena Alkitab itu adalah firman Allah yang bisa mengajar kita, bisa mendidik, bisa memperbaiki kelakuan, maka sesungguhnya anak-anak, tidak ada satu buku di dunia ini pun yang lebih luar biasa selain Alkitab. Mengapa? Karena hanya Alkitablah yang dapat menolong para pembacanya untuk mengenal pribadi Allah dan hidup sesuai dengan standarnya Allah. Alkitab menolong kita untuk mengenal pribadi Allah dengan baik, ya. Dan ketika kita sudah dapat mengenal pribadinya Allah, kita dapat dimampukan oleh Allah juga untuk memperbaiki segala kelakuan-kelakuan kita yang salah, dan kita dituntunnya untuk hidup di dalam kebenarannya. Oke, maka kira-kira contoh Alkitab memperbaiki kelakuan anak-anak. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, misalnya anak-anak malas berdoa. Tetapi ketika anak-anak membaca firman itu mengatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, maka anak-anak pasti mau untuk memperbaiki kelakuan dari malas beribadah menjadi selalu setia beribadah, ya. Karena kita tahu bahwa Allah lah sumber keselamatan kita. Allah lah satu-satunya jalan keselamatan kita. Atau contoh lain misalnya, ya, misalnya anak-anak suka membalas kesalahan. Teman buat salah kepada anak-anak, anak-anak harus balas pukul, tendang, atau adik di rumah misalnya buat kesalahan, yang kakak pasti pukul adik, adiknya menangis, ya. Nah, ketika anak-anak membaca firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu mengatakan ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Nah, kalau anak-anak sudah tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk harus mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita, maka anak-anak setelah tahu bahwa harus mengampuni, pasti anak-anak akan bisa mengampuni orang yang bersalah dengan tidak membalas kejahatan mereka, melainkan mendoakan mereka. Atau contoh lain, misalnya anak-anak tidak suka menghormati orang tua. Orang tua minta anak-anak untuk belajar, anak-anak tidak mau. Atau orang tua minta tolong anak-anak melakukan ini, anak-anak melakukannya dengan mencomel, marah, memberontak, menggerutu, ya. Nah, ketika anak-anak bisa membaca firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu mengatakan, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Atau sering anak-anak bilang panjang umur. Ya, panjang umur di sini bukan berarti anak-anak akan hidup selamanya. Tetapi panjang umur di sini dimaksudkan ialah berkat yang daripada Tuhan itu tetap anak-anak akan miliki ketika bisa anak-anak bisa menghormati orang yang lebih dewasa. Nah, ketika anak-anak sudah tahu kebenaran firman Tuhan untuk anak-anak harus menghormati orang tua, maka di situ anak-anak mulai memperbaiki kelakuan dengan mulai bisa membantu orang tua, mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Jadi itu contoh Alkitab memperbaiki kelakuan. Alkitab bisa memperbaiki kelakuan kita anak-anak ketika kita bisa membacanya. Disitulah kuasa Alkitab itu berkuasa dalam hidup kita. Nah, contoh Alkitab mendidik dalam kebenaran apa saja? Contohnya Alkitab menyatakan bahwa mencuri itu dosa, mencuri itu tidak benar. Maka ketika anak-anak membaca firman Tuhan jangan mencuri, karena mencuri itu adalah larangan atau perintahnya Allah, maka anak-anak mau mematuhinya, maka anak-anak hidup di dalam kebenaran sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Atau jangan sembah Allah lain.
Nah, sembah Allah lain ini banyak di zaman sekarang dengan HP yang semua anak-anak pasti punya HP. Nah, waktu-waktunya diatur dengan baik. Tapi jangan hanya setiap waktu hanya melihat HP, tetapi sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah, sekolah minggu secara online ya. Karena itu kebenaran bahwa Allah mau kita hanya menyembah Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Contoh lain, jangan membunuh, juga jangan bersaksi dusta. Ini kebenaran-kebenaran firman yang harus anak-anak lakukan dalam kehidupan anak-anak setiap hari supaya anak-anak hidup di dalam kebenaran. Nah, oleh sebab itu Alkitab adalah buku satu-satunya yang melebihi buku-buku lain. Maka Alkitab, apa yang harus kita gunakan dengan Alkitab kita? Bacalah Alkitab kita setiap hari. Dan yang kedua, lakukanlah setiap firman yang sudah kita baca di dalam hidup kita setiap hari, sehingga firman Tuhan itu bisa berkuasa atas kehidupan kita. Firman Tuhan bisa berkuasa untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, sehingga ketika kesalahan itu dinyatakan, kita tidak menjadi orang yang marah atau orang yang iri hati atau orang yang merasa minder, tetapi kita percaya bahwa ketika kita diizinkan untuk ditegur oleh firman Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, sehingga firman Tuhan itu berkuasa untuk merubah kelakuan kita dan mengajar kita, mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran-kebenarannya. Bukan kebenaran menurut dunia ini, tapi kebenaran menurut kehendak Tuhan. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita ya. Jadi jangan lupa tugas kita masih tetap membaca Alkitab setiap hari. Gunakan waktumu 15-30 menit untuk membaca Alkitab. Tuhan Yesus menolong anak-anak dan juga ibu. Shalom.